Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa Komisi 1 DPR RI menyetujui pembahasan rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan cyber atau RUU KKS yang diusulkan oleh pemerintah untuk dibahas dalam pembahasan tingkat 1 oleh Panitia Kerja DPR dan pemerintah. Pembahasan rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan cyber kembali dilanjutkan di DPR. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto dan dihadiri Wamen Hukum Edward Hiari, Wamen Sesnek Bambang Eko, Wamen Pan RB Purwadi Arianto, serta perwakilan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Setelah mendengarkan penjelasan singkat pemerintah tentang rangkuman RUU ini, Komisi 1 menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM dari seluruh fraksi DPR kepada pemerintah sebelum pembahasan lebih rinci dimulai di rapat panja. Utut menegaskan bahwa pembahasan RUU KKS ini harus dilakukan secara serius mengingat regulasi ini merupakan aturan yang baru dan akan menjadi landasan keamanan siber nasional di masa mendatang. Utut juga mengingatkan tantangan terbesar dalam penyusunan RUU KKS bukan hanya membuat regulasi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjaga sistem cyber nasional. Lalu pemirsa, apa saja poin pengantar yang disampaikan pemerintah? Kita tanyakan dengan jurnalis Metro TV Andre Septian di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Andre, selamat siang. Apa saja poin pengantar pandangan pemerintah terhadap RUU KKS ini dan apa tahapan berikutnya? Jose, mewakili pemerintah, Wakil Menteri Hukum Edi Syarif menyampaikan setidaknya ada 10 poin yang akan dimuat dan menyeluruh dalam rancangan undang-undang tentang keamanan dan juga ketahanan cyber nasional. Tadi sebelumnya, 8 fraksi di Komisi 1 telah menyetujui dan menyerahkan daftar inventarisasi masalah untuk dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan juga jajarannya seperti Menteri Pan RB, kemudian Kementerian Sekretaris Negara dan juga bersama lembaga-lembaga terkait seperti BSSN atau Badan Sandi dan juga Cyber Nasional. Nah, 10 poin tersebut diantaranya memuat tentang perlindungan infrastruktur kritikal yang mewajibkan seluruh penyelenggara infrastruktur informasi untuk melindungi sistem yang mereka miliki dari kelolaan serangan cyber. Kemudian peningkatan kapasitas atau ketahanan cyber. Lalu juga ada penguatan wewenang pemerintah. Dalam hal ini pemerintah akan menyusun standar keamanan nasional untuk menumbuhkan industri yang cyber yang lokal, kemudian memantau anomali trafik internet hingga memberikan penghargaan bagi penyelenggara infrastruktur yang memiliki kinerja keamanan cyber yang baik. Kemudian juga dimuat akan dalam RUU KKS ini adalah mengenai partisipasi masyarakat, membuka ruang perlibatan publik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjaga ekosistem digital. Kemudian akan dimuat juga pelaksanaan penyidikan, yakni pengaturan teknis mengenai tata cara penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Lalu ada juga sanksi administratif, yakni hukuman bagi instansi atau penyelenggara yang lalai terhadap menjaga keamanan cyber nasional atau data-data masyarakat Indonesia. Kemudian pengaturan ketentuan pidana baru yang merumuskan core crimes atau tindak pidana murni di ranah cyber yang sebelumnya belum pernah diatur dalam undang-undang yang lain yang ada di Indonesia. Nah, pemerintah melihat transformasi digital yang semakin kompleks, organisasi kemudian semakin lintas negara seperti pencurian data dan juga serangan infrastruktur kritis yang membuat akhirnya pemerintah mengusulkan kepada DPR RI untuk segera membuat regulasi yang menampung ataupun mewadahi tentang keamanan cyber di Indonesia. Karena sekali lagi ancaman ini merupakan ancaman digital, melihat transformasi. Kemudian juga ada artificial intelligence yang semakin membuat kritis terhadap data-data rakyat Indonesia dan juga keamanan ruang digital masyarakat Indonesia. Sehingga dibutuhkan penanganan ataupun regulasi yang lebih rinci menyeluruh di antara lembaga-lembaga maupun bersama dengan pemerintah. Nah, ada juga sejumlah catatan yang dihadirkan dalam rapat tadi, Jose, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 Utut Adianto yang menyatakan bahwa tidak hanya dalam regulasi, tapi juga diperlukan peningkatan sumber daya manusia. Karena seperti kita tahu banyak teknologi di luar yang diadopsi di Indonesia, tapi dibutuhkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian jangan sampai ada tumpang tindih antar lembaga maupun kementerian, karena kita tahu ini menyangkut juga antara Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian Badan Sandi dan Cyber Negara atau BSSN, dan juga lembaga lainnya. Sehingga nantinya akan diatur secara rinci dan juga komprehensif mengenai RUU KKS ini. Nah, selanjutnya akan dibentuk panja, baik itu dari DPR RI maupun pemerintah,
dari DPR RI akan dipilih, yakni Wakil Ketua Komisi 1 Sukamta untuk memimpin panja dari DPR, sementara dari pemerintah masih akan kita lihat bagaimana perkembangan dalam rapat-rapat berikutnya, tentunya untuk mendukung dan juga membahas lebih rigid lagi RUU KKS ini dan segera disahkan dalam pembahasan tingkat 1 sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna. Tapi kita lihat bagaimana partisipasi publik dan juga pembahasan-pembahasan yang lebih rinci nantinya. Demikian, Jose. Baik, terima kasih rekan Andre Septian untuk laporan terkini dari Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Sesaat lagi program Newsline akan segera hadir untuk menyapa Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.